Islam di Nusa Tenggara antara lain Lombok diperkirakan terjadi sejak abad ke-16 Masehi yang diperkenalkan Sunan Parangen. Putra Sunan Giri, Islam masuk ke Sumbawa kemungkinan datang lewat Sulawesi melalui dakwah mubalik dari Makassar antara 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang pula kerajaan Islam, salah satunya adalah Kerajaan Salaparan di Lombok. Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Penjangkik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya. Konon, Sunan Beraben meneruskan dakwahnya dari Lombok menuju ke Sumbawa. Hubungan dengan beberapa negeri dikembangkan terutama dengan Demak. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat dapat dimasukkan kepada kekuasaan Kerajaan Goa pada 1618, Bima ditaklukkan pada 1633, dan kemudian Selaparang pada 1640. Pada abad ke-17, seluruh kerajaan Islam Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Goa. Hubungan antara Kerajaan Goa dan Lombok dipererat dengan cara perkawinan seperti Perneban Selaparang, Pemban Penjangkik, dan Pembang Parwa. Kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari FOC setelah terjadinya perjanjian Bombaya pada 18 November 1667. Oleh karena itu, pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada 1637 dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut. Dengan dukungan pengaruh kekuasaan Goa, Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintah dari Selaparang mengingat ancaman dan serangan dari FOC terus-menerus terjadi. Merupakan pusat pemerintah atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Nama rajanya yang pertama masuk Islam yaitu Rumatama Batawada yang bergelar Sultan Bima Iya atau Sultan Abdul Qahir. Sejak itu juga terjalin hubungan erat antara Kerajaan Bima dengan Kerajaan Goa, terutama sejak perjuangan Sultan Hasanuddin kandas akibat perjanjian Bongaya. Setelah Kerajaan Bima terus-menerus melakukan perlawanan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan VOC, akhirnya tunduk juga di bawah kekuasaannya. Ketika VOC ingin memperbarui perjanjiannya dengan Bima pada 1668 ditolak oleh Raja Bima, Tureling Gampo. Pada 1691, ketika permaisuri kerajaan Dompu terbunuh, Raja Kerajaan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal dunia di dalam penjara. Ketika Tambora merampas kapal VOC pada 1675, maka Raja Tambora, Kalongkong, dan para pembesarnya harus menyerahkan keris-keris pusakanya pada Holstein. Di antara kerajaan-kerajaan lainnya sepanjang abad ke-18 masih menunjukkan pemberontakan dan peperangan karena VOC yang terus memaksa dan mencampuri pemerintahan kerajaan-kerajaan, bahkan menangkap dan mengasingkan raja-raja yang melawan.